Baik, kita akan langsung mulai presentasinya. Untuk materi pertama itu mengenai intro dari data science yang akan dibacakan oleh Laila. Pada Laila, silakan. Baik, terima kasih. Ini adalah penjelasan pertama yaitu data science intro, yang dimana ini adalah mencari data, menjelaskan sumber data, dan penjelasan data. Nah, mencari data di sini yang kami ambil ada data student cluster, dengan sumber data itu dari student cluster kgateway.com. Dengan penjelasan datanya, data yang kami ambil ini adalah data cluster yang menganalisis data siswa, menerapkan algoritma pengelompokan yang biasanya mencakup atribut, demografis, akademik, dan terkait lainnya untuk tujuan pengelompokan data. Di data cluster ini berisikan terkait lainnya untuk tujuan pengelompokan data. Data cluster ini berdasarkan nilai ujian dalam tiga mata pelajaran, yaitu nilai matematika, reading, dan nilai menulis. Dengan tujuannya membantu para pengajar itu lebih memahami performa siswanya, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan sesuai. Nah, para siswa ini akan dikelompokkan dalam tiga klaster, dimulai dari klaster 0, yaitu performanya baik, klaster 1 performanya kurang, dan klaster 2 itu performanya cukup. Pengelompokan ini memberikan panduan bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu menjelaskan tentang tujuan dari data science. Nah, yang dari tujuan ini yang pertama itu ada pola. Pola itu mengidentifikasi pola performa, misalnya siswa dengan skor matematika yang rendah cenderung juga memiliki skor membaca yang rendah. Yang kedua itu prediksi, di mana memprediksi kemungkinan kinerja siswa di masa depan dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan hasil dari clusteringnya. Yang ketiga itu adalah keputusan, yang dimana pengajar ini membuat keputusan yang tepat tentang bimbingan atau intervensi yang diperlukan untuk siswa berdasarkan kinerja mereka. Proses ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efisien dalam pembelajaran. Yang ketiga itu akan membuat data frame. Nah, data frame di sini adalah referensi data yang terstruktur, di mana dalam codingan ini terdiri dari gender, yaitu ada perempuan, laki-laki, laki-laki perempuan, lanjut ke uh, rasnya, level education, makan siangnya, tes preparation dan kursusnya, matematika score, reading, dan writing score. Penjelasan dari data frame ini, data gender itu adalah jenis kelamin dari siswa, laki-laki atau perempuan, rasnya itu kelompok dari etnis siswa tersebut. Tingkat pendidikan orang tuanya, apakah misalnya orang tuanya itu gelar sarjana atau beberapa perguruan tinggi. Makan siangnya, jenis makan siang di, misalnya ada standar, gratis atau dikurangi. Khusus persiapan ujiannya, apakah mereka selesai, tidak ada sama sekali. Skor matematika, yaitu skor dalam matematika, skor membaca, skor dalam baca, dan skor penulisannya. Nah, data ini disesuaikan dengan data yang kami gunakan, yaitu data student cluster dengan menganalisis data siswa untuk tujuan pengelompokan. Yang keempat, ini adalah data preposition atau cleaning, artinya langkah krusial dalam proses sign data. Proses ini yang melibatkan transformasi data mentah menjadi format yang siap untuk dianalisis dan dimodelkan. Tujuan utamanya adalah pasti untuk pembersihan data untuk memastikan kualitas dan akurasi dari data tersebut. Berdasarkannya fungsi yang diminta, COUT di sini, COUT, minimum dan maksimum ini tujuan untuk analisis untuk mendapatkan gambaran statistik dasar data tersebut. Penggunaan fungsi ini yang COUT menghitung jumlah data dalam suatu rentang. Yang kedua itu menghitung deviasi standar dari suatu rentang data. Kalau minimum mencari nilai minimum dalam suatu rentangnya, dan maksimum mencari nilai maksimum dalam suatu rentang data. Nah, ini adalah hasil codingannya dengan menentukan eh, asumsi dari file data yang telah student cluster yang telah kami tentukan. Mungkin selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu data science math yang akan dibacakan oleh rekan saya, Mei Intan. Kepada Mei Intan, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada data science math, di mana yang pertama itu disuruh membuat function math AX ditambah B. Jadi dalam matematika itu fungsi digunakan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Misalkan halo. Nah, selanjutnya itu ada data science math,
di mana yang pertama itu membuat function math AX ditambah B. Jadi dalam matematika itu fungsi digunakan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Nah, misalnya kita mempertimbangkan hubungan antara math score dan reading score. Nah, diasumsikan bahwa reading score itu mengikuti math score. Di sini kami membuat fungsi yang memprediksi reading score berdasarkan math score. Pada fungsi terdapat dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel independen adalah variabel yang berubah karena dipengaruhi variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel tetap yang mempengaruhi variabel dependen. Reading score sebagai dependen variabel atau sebagai Y dan math score sebagai independen variabel atau sebagai X. Ini untuk codingannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu membuat plot dari data. Nah, plot dari data itu merujuk pada representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam dataset. Nah, di sini kami menunjukkan hubungan antara variabel math score dan writing score. Ini untuk codingannya dan ini adalah grafiknya. Nah, yang selanjutnya itu dalam konteks analisis regresi, slope dan intercept adalah dua parameter kunci yang digunakan untuk menggambarkan garis regresi linear. Berikut penjelasan masing-masing. Yang pertama itu slope atau kemiringan, itu mengukur seberapa besar perubahan pada variabel dependen atau Y terjadi akibat perubahan satu unit pada variabel independen X. Nah, jika slope positif, berarti menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kedua variabel. Nah, ketika variabel independen meningkat, variabel dependen juga cenderung meningkat. Jika slope negatif, menunjukkan bahwa ada hubungan negatif. Ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun. Untuk persamaan regresi linear, itu Y sama dengan AX tambah BY sama dengan AX tambah BY sama dengan AX tambah B, dan adalah slope. Nah, kemudian intercept atau titik potong adalah nilai variabel dependen Y ketika variabel independen X sama dengan 0. Dengan kata lain, ini adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Intercept memberikan informasi tentang nilai dasar variabel dependen tanpa adanya pengaruh dari variabel independen. Dalam persamaannya yaitu Y sama dengan AX tambah BY sama dengan AX tambah BY, AX tambah B. Nah, ini untuk codingannya dan ini hasilnya. Lainnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Intan. Eh, Bab selanjutnya yaitu data science statik yang akan dibaca oleh saya sendiri. Yang pertama itu function describe. Function describe biasanya digunakan untuk mendapatkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam suatu dataset. Describe memberikan informasi penting seperti jumlah data atau count, nilai rata-rata mean, standar deviasi, nilai minimum serta persentil ke-25, ke-50 median, ke-75, dan nilai maksimum. Hal ini membantu dalam memahami sebaran pusat dan batas nilai dari suatu data secara keseluruhan. Bisa dilihat di sini dari tabelnya untuk math score, reading score, dan writing score. Lalu untuk kodenya sendiri bisa dilihat. Nah, di sini mean itu adalah nilai rata-rata untuk masing-masing kolom. Misalnya rata-rata nilai math adalah 66,09 dan untuk standar deviasi menunjukkan sebaran nilai dari rata-rata. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar. Lalu untuk persentasenya sendiri ini adalah nilai persentil yang menunjukkan distribusi nilai. Contoh pada 25% untuk math score berarti 25% siswa memiliki nilai di bawah 57. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi suatu nilai relatif terhadap dataset lainnya. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Misalnya persentil ke-25 menunjukkan bahwa 25% dari nilai-nilai dalam dataset berada di bawah angka tersebut. Atau persentil ke-50 yang artinya median dari data tersebut. Untuk tabelnya bisa dilihat. Kalau untuk programnya, nah 25 25th persentil nilai di bawah persentil ini menunjukkan bahwa 25% siswa mendapat nilai lebih rendah dari angka ini. Untuk reading score, 25% siswa memiliki nilai di bawah 59. Lalu mediannya ini adalah nilai tengah di mana 50% siswa berada di atas dan 50% berada di bawah nilai ini. Untuk writing score, nilai median adalah 69. Lalu untuk yang 75%, untuk math score persentil ke-75 adalah 77. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh atau tersebar nilai-nilai dalam sebuah dataset dari nilai rata-ratanya.
Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa data lebih bervariasi atau tersebar lebih jauh dari rata-rata. Sedangkan standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa data lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Dalam statistik, standar deviasi membantu memahami sebaran atau variasi suatu data. Rumusnya melibatkan menghitung rata-rata, lalu menghitung simpangan kuadrat dari rata-rata, dan akhirnya mengambil akar kuadrat dari hasil rata-rata simpangan kuadrat tersebut. Untuk programnya bisa dilihat, dan keterangannya di sini standar deviasi dari Math Score 15,16, Reading Score 14,59, dan Writing Score 15,19. Standar deviasi diukur untuk melihat seberapa jauh atas untuk melihat seberapa jauh nilai-nilai siswa menyebar dari rata-ratanya. Misalnya standar deviasi 15,16 untuk Math Score menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa biasanya menyimpang sekitar 15 poin dari nilai tengahnya. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan variasi nilai yang lebih besar di antara siswa. Selanjutnya untuk coef variation akan dijelaskan oleh rekan saya Gary. Pada Gary dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah covariation. Jadi, koefisien variasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar deviasi standar. Secara matematis, koefisien variasi didefinisikan sebagai koefisien variasi sama dengan standar deviasi atau per rata-rata, dengan output sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu variation, adalah angka lain yang menunjukkan seberapa tersebarnya nilai. Bahkan jika mengambil akar kuadrat dari variation, akan didapatkan deviasi standar. Atau sebaliknya, jika mengalihkan standar deviasi dengan dirinya sendiri, didapatkan variation. Jadi langkah pertama untuk menghitung variance yaitu temukan nilai rata-rata atau mean. Langkah kedua, untuk setiap nilai, temukan perbedaan. Kemudian selanjutnya, untuk setiap perbedaan, temukan nilai kuadrat. Lalu, variance adalah jumlah rata-rata dari nilai kuadrat itu. Kemudian untuk output bisa dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya, yaitu correlation. Korelasi mengukur hubungan antara dua variabel. Disebutkan bahwa sebuah fungsi memiliki tujuan untuk memprediksi suatu nilai dengan mengubah input menjadi output. Dapat dikatakan bahwa sebuah fungsi menggunakan hubungan antara dua variabel untuk prediksi. Jadi koefisien korelasi mengukur hubungan antara dua variabel, yang mana jika koefisien korelasi tidak boleh kurang dari min 1 atau lebih tinggi dari 1. Jika 1, ada hubungan linear yang sempurna atau variabel. Jika 0, tidak ada hubungan linear antara variabel. Kemudian min 1 ada hubungan linear negatif sempurna antara variabel. Untuk output bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya correlation matrix. Matriks adalah susunan angka yang digunakan dalam baris dan kolom. Correlation matrix adalah sebuah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antar variabel. Kita dapat menggunakan fungsi core dalam Python untuk membuat matriks korelasi. Kita juga menggunakan fungsi round untuk membulatkan output menjadi 2 desimal. Sebagai output bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gary. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya adalah poin 4, yaitu Data Science Advance. Di sini, untuk poin pertama, di sini saya telah membuat regression table. Bisa dilihat di layar. Di sini, untuk yang berwarna biru, itu adalah regression info. Untuk yang berwarna kuning ada regression coefficient. Yang berwarna merah itu regression p-value. Dan yang terakhir berwarna hijau itu regression R-square. Nah, tabel regresi yang saya buat ini adalah hasil dari analisis regresi linear. Nah, di mana saya mencoba memprediksi di mana reading score atau skor membaca ini berdasarkan variabel-variabel independen seperti math score atau skor matematika. Nah, jadi model yang saya gunakan ini adalah OLS atau Ordinary Least Square yang mencari hubungan linear terbaik antara variabel-variabel tersebut. Nah, di sini untuk reading score itu adalah independen, sedangkan untuk math score adalah dependent. Nah, tabel ini menunjukkan berbagai informasi seperti koefisien, R-square, dan nilai P. Nah, untuk poin kedua, jelaskan regression info. Nah, di regression info sendiri itu yang pertama ada depth variable, di mana dalam model yang saya buat, reading score adalah variabel dependent. Nah, ini berarti saya mencoba untuk memprediksi skor membaca berdasarkan variabel independen seperti math score. Nah, untuk model, seperti saya sudah jelaskan tadi, saya menggunakan OLS.
untuk metode sendiri, di sini saya gunakan adalah least square, yaitu metode untuk menemukan solusi terbaik dengan mengurangi selisih kuadrat antara nilai observasi dan prediksi. Untuk tanggal, seperti normal, tanggal, time, dan juga nomor observation. Nah, dalam analisis saya di sini ada kurang lebih 1.000 observasi atau data yang digunakan untuk membangun model regresi ini. Nah, untuk poin ketiga, jelaskan regression coefficient. Nah, pada tabel regresi, koefisien mengacu pada koefisien dari model regresi. Dalam hal ini, koefisien untuk intercept itu adalah 17.140 itu ya. 17,148. Untuk match score adalah 0,7872. Nah, untuk fungsi regresi linearnya itu reading score itu sama dengan 17,1418 itu ditambah dengan 0,7872 dikali dengan match score. Nah, maka bisa disimpulkan ketika match score itu sama dengan 0 dan reading score itu akan diperkirakan bernilai 17,1418. Nah, ini menunjukkan nilai dasar dari reading score ketika variabel independen tidak berkontribusi. Nah, untuk match score, setiap kenaikan 1 poin dalam match score itu diharapkan akan meningkatkan reading score sebesar 0,7872. Ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara match score dan reading score. Nah, berikutnya ada regression p-value. Di sini match score memiliki p-value sebesar 0,000. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara match score dan reading score. Karena p-value-nya itu jauh di bawah 0,05. Nah, kita bisa menolak hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara match score dan reading score. Dengan kata lain, match score ini secara signifikan sangat mempengaruhi reading score. Nah, intercept-nya juga p-value-nya sebesar 00. Nah, kurang lebih sama seperti match score, p-value ini juga menunjukkan bahwasanya intercept secara signifikan mempengaruhi model. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, intercept biasanya tidak terlalu dipertimbangkan untuk interpretasi, karena fungsinya hanya untuk meningkatkan akurasi prediksi model. Nah, kesimpulannya, untuk p-value dan match score itu sangat kecil, yaitu 0,00. Kita dapat menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif atau HA, yang artinya match score itu tidak sama dengan 0. Artinya, peningkatan dalam match score akan meningkatkan reading score. P-value kecil untuk intercept juga menunjukkan bahwa nilai dasar prediksi diatur dengan baik, meskipun bukan fokus utama dalam interpretasi. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir. Ini ada regression R-square. Nah, R-square atau koefisien determinasi adalah ukuran yang saya gunakan untuk menjelaskan seberapa baik sih variabel independen ini dalam model ini mempengaruhi variabel dependen. Nah, nilai R-square ini berkisar antara 0 hingga 1 dengan 0% hingga 100%. Nah, dalam analisis saya, nilai R-square yang saya peroleh adalah 0,668. Ini berarti sekitar 66,8% variasi dalam reading score dapat dijelaskan oleh match score. Nah, nilai ini juga dianggap relatif cukup tinggi, menunjukkan bahwasannya model regresi saya cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun untuk nilai R-square sendiri, itu menunjukkan bahwa masih ada sekitar 33,2% variasi dalam reading score yang tidak dapat dijelaskan oleh match score. Ini mengindikasikan bahwasannya ada faktor lain di luar match score yang mungkin mempengaruhi hasil reading score. Oke, kesimpulannya, R-square adalah alat penting yang saya gunakan untuk mengevaluasi kualitas model regresi saya. Nilai 0,668 menunjukkan bahwasannya meskipun model saya ini cukup baik, masih ada kekurangan dan perlu untuk ditingkatkan lagi di variabel lain yang kemungkinan berpengaruh pada reading score. Nah, terakhir di sini ada regression case. Nah, di sini saya menambahkan variabel baru. Nah, di sini kasus regresi yang saya gunakan itu untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan satu lebih variabel independen. Nah, dalam konteks ini saya menggunakan regresi linear untuk memodelkan hubungan antara reading score dan match score serta writing score. Nah, model regresi linear bertujuan untuk menemukan garis terbaik, meminimalkan perbedaan kuadrat antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi. Nah, di sini intinya dalam rumus ini itu kita memprediksi kira-kira berapa sih tingkat reading score itu dengan melihat seberapa tinggi tingkat match score dan writing score-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk rumusnya. Nah, di sini saya akan langsung membacakan definisi fungsi. Nah, fungsi predict reading score ini didefinisikan untuk memprediksi reading score berdasarkan input match score dan writing score, seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, penghitungan nilai. Nah, dalam fungsi ini kita mengalihkan match score dengan koefisien match score dari hasil regresi. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk contoh prediksinya ini. Nah, kode ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan fungsi predict reading score untuk memprediksi reading score dengan beberapa kombinasi nilai match score dan writing score. Mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Imam untuk presentasi kita cukupan hari ini. Langsung saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.